generous introduction. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di STBI, tetapi juga di Sekolah Injili secara keseluruhan. Saya berterima kasih kepada senior saya, Bang Eli Salucu, yang sebenarnya tokoh yang sangat menginspirasi saya sejak mahasiswa, karena sejak saya mahasiswa S1 di UKSW, Bang Sony hampir lulus, tapi dia banyak menangkan lomba menulis, dan saya sebenarnya tulisan-tulisan saya di Suara Merdeka ketika saya masih mahasiswa S1 sebenarnya terinspirasi dari apa yang beliau lakukan. Saya mengikuti perkembangan STBI, dan saya belum pernah ke sana, tetapi beberapa orang mengatakan sekolah itu sangat bagus sekali dengan lokasi yang sangat indah. Selamat ulang tahun ke-66 untuk STBI, telah menghasilkan banyak dokter. Saya melakukan visitasi lapangan ke berbagai sekolah, hampir ke semua sekolah bertemu dengan lulusan dokter dari STBI. Itu berarti sumbangan STBI sangat luar biasa bagi teologi Indonesia sekarang ini. Saya mengikuti presentasi Pak Sijabat tadi, dan juga Bang Sony. Saya dan Bang Sony punya pendekatan yang hampir sama, dan kami mengerti mengapa pendekatan Pak Sijabat berbeda, karena memang melihat kejenuhan tulisan di dalam pendidikan agama Kristen yang melulu berangkat dari empirisme. Saya dan Bang Sony justru terbalik. Kami melihat kejenuhan tulisan-tulisan teologi yang hanya berangkat dari rasionalitas, refleksi, tetapi tidak berangkat dari apa yang menjadi pengetahuan masyarakat atau folklore. Itu yang nanti akan dibicarakan. Nah, saya coba share screen saya. Saya sudah bikin satu paper kecil, Bapak Ibu, masih draft sebenarnya karena masih ada perubahan di sana sini. Paper itu kebetulan sudah dipesan oleh teman di Katolik untuk buku ulang tahun Kardinal Indonesia, dan saya akan menyelesaikannya. Judulnya kurang lebih seperti ini, etnografi sebagai teologi, mencari kemungkinan berteologi tanpa tinta. Saya tadi dengan Bang Sony pendekatannya dari bawah, kami pendekatan empiris. Saya karena salah satu kaki interdisiplinaritas saya adalah studi folklore. Saya kemudian berangkat dari apa yang masyarakat punya. Tidak berarti bahwa saya menolak seluruh kerangka teologi yang berangkat dari refleksi, dari kogito, tidak harus. Tapi bagi saya, apa yang dimiliki oleh masyarakat adalah bagian penting dari usaha berteologi yang harus dilakukan. Dan itu yang kalau Bapak Ibu cek Google Scholar saya, sebenarnya warnanya ke arah sana, mencoba mencari teks dari dekonstruksi teks, kemudian mencoba menggali teologi dari bawah. Nah, saya ingin berangkat dari Alkitab sebenarnya. Apa tadi sudah Pak Sijabat sebut sebagai imago Dei di awal, dalam Kejadian 1 ayat 26a, penciptaan manusia menurut gambar Allah, imago Dei, image dari Tuhan, wajah dari Tuhan. Dan Kejadian 2 ayat 7 tentang ruah Elohim, tentang nefes yang diberikan kepada manusia, atau apa yang disebut sebagai logos spermatikos di dalam kehidupan manusia. Nah, di dalam dua bagian Alkitab ini kemudian memberikan gambaran bahwa semua orang memiliki wajah Allah. Kehadiran Allah itu hadir di dalam kehidupan orang lain, di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan orang yang paling kecil sekalipun, dan semua orang itu memiliki logos di dalam pemikirannya. Logos berarti pengetahuan, logos juga berarti firman. Dan karena itu berangkat dari asumsi Alkitabiah ini, saya berpikir bahwa sebuah penelitian etnografi terhadap teologi adalah sesuatu yang sangat Alkitabiah, berangkat dari setidaknya Kejadian 1 ayat 26a dan Kejadian 2 ayat 7, yang
memberikan kita perspektif bahwa logos itu ada di dalam semua orang. Semua orang itu mengandung wajah Allah, sehingga pencarian terhadap Allah juga dapat dilakukan dalam wajah Allah pada kehidupan orang lain, dan dalam logos Allah, dalam firman pengetahuan Allah, dalam pikiran orang lain. Itu yang menjadi titik berangkat saya ketika memikirkan sebuah teologi yang berelasi dengan etnografi. Nah, ada beberapa penelitian yang sudah mengarah ke sana, setidaknya mengarah pada sebuah berteologi dengan memperhatikan ilmu sosial. Stanley Hauerwas setidaknya sudah lama, sejak tahun 88 bicara tentang itu. John Wilbeck juga sudah 1993 bicara bahwa ilmu sosial dan teologi itu harus berelasi. Bahkan Wilbeck sendiri bicara bahwa teologi itu tidak bisa dilepaskan dari ilmu sosial, dan memang betul dalam yang sudah dijelaskan oleh Mas Sony, dalam Bang Sony dalam pendekatan-pendekatan interdisiplin, ada banyak titik temu, ada banyak integrasi antara teologi dan ilmu-ilmu sosial. Pak Sijabat juga sudah bicara di awal, mengutip tesis di STT Jakarta tadi, tesis Pak Sijabat sendiri tentang Pancasila, itu memberikan ruang bagi sebuah usaha berteologi dengan pendekatan-pendekatan ilmu sosial. Skeren dan Vigen 2011 juga sudah bicara tentang pergumulan gereja dan umat yang dipahami dengan alat bantu etnografi. Tetapi penelitian-penelitian ini belum memberikan perhatian penuh pada bagaimana mencari suara Allah di dalam folklore atau etnografi. Jadi etnografi hanya masih dipahami sebagai usaha memahami pergumulan gereja dan umat, tetapi belum masuk pada ranah bagaimana mitos itu bisa dijadikan sebagai bagian dari logos. Bagaimana mitos dalam pemahaman saya pakai pendekatan Mercy Aliade, nanti akan kita lihat di belakang. Tapi bagaimana mitos dalam pemahaman bahwa mitos itu pengetahuan masyarakat. Mitos bukan dalam pengertian pejoratif yang memahami mitos sebagai hal yang rekaan, tidak betul, tidak nyata, tetapi mitos dalam pemahaman apa yang menjadi pengetahuan masyarakat. Itu yang kemudian menjadi tempat di mana kita berusaha menemukan suara Allah di dalam pengetahuan masyarakat. Nah, saya berangkat dari pemahaman ini ya, setidaknya sedikit. Paul Tillich bilang bahwa theology is the methodological interpretation of content of the Christian faith. Tapi saya mau highlight methodological interpretation. Untuk lihat bahwa teologi itu adalah sebuah usaha metodologikal yang sudah dijelaskan oleh Mas Sony panjang lebar tadi dalam perspektif fenomenologi, mengutip Husserl, dan lain-lain. Tapi ini sebuah interpretasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan interpretasi dalam usaha untuk memahami suara Tuhan, usaha untuk memahami rasa masyarakat, usaha untuk memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan masyarakat. Tetapi yang paling penting yang saya highlight di bagian merah itu bahwa sebuah interpretasi metodologi, ya. Jadi dia bukan hanya sekedar tadi, Mas Sony bilang hanya sekedar interpretasi teks, tetapi bagaimana sebuah usaha metodologikal terhadap pemahaman terhadap teologi, itu berarti juga teologi dalam konteks itu memahami relasi dengan yang lain. Memang kemudian bagi saya secara pribadi kelemahan Tillich yang paling utama adalah kemudian hanya menjelaskan bahwa logos itu tidak bisa ditembuskan di mana-mana. Logos itu hanya ada di dalam hanya ada di dalam konteks-konteks tertentu. Tapi saya melihat aspek metodologi dari dia, lihat Tillich, meskipun juga kritik Tillich, tapi lihat aspek metodologi, interpretasi metodologi dari Tillich. Yang kedua, saya lihat apa itu etnografi. Etnografi yang saya kutip adalah is a way to take particularity seriously, to discover truth revealed through embodied habits, relation, practice, narrative, and struggle. Ini Skeren dan Vigen 2011. Nah, etnografi adalah usaha untuk discover truth, menemukan kebenaran,
menemukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan dan apa yang tadi saya jelaskan di awal dalam konteks bagaimana relasi antara teologi dan etnografi, ini juga yang saya pahami usaha untuk memahami para Allah dan pergumulan-pergumulan gereja serta orang Kristen setiap hari. Itu dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan etnografi, discover the truth dalam habit, kebiasaan, dalam relasi, dalam tindakan sehari-hari, dalam cerita, dan bahkan dalam pergumulan masyarakat. Itu kita bisa menemukan teologi di sana menurut saya. Nah, selama ini ketika kita bicara tentang teologi, tadi Pak Sijabat di awal sudah mengkritisi misalnya di dalam pendidikan agama, orang cenderung terjebak pada empirisme saja. Padahal ada aspek-aspek lain yang penting untuk dibicarakan. Dan sebenarnya di dalam teologi kita, kritik saya dan saya juga tadi setuju dengan Mas Soni bahwa selama ini konteks berteologi kita lebih banyak berangkat dari cogito. Ini aspek penting dalam pikiran pengetahuan kontinental yang dimotori oleh Descartes, ada Leibniz, dan ada ya beberapa yang lain. Yang bertentangan dengan pendekatan empirisme yang dimotori oleh Locke, ada Hume, dan lain-lain. Dan kemudian Immanuel Kant datang dengan pendekatan yang berbeda, yang melihat bahwa pengetahuan itu datang dari dua hal. Dia datang secara metafisika dalam sense atau aspek cogito, orang yang berpikir, tetapi juga aspek empirisme, dua-duanya ada. Immanuel Kant memberikan jalan tengah bagi perdebatan antara kontinental dan British dalam bagaimana pengetahuan itu terjadi. Dan ini juga sebenarnya dalam beberapa hal menjebak teologi, bahwa teologi itu sekian lama hanya terjadi pada aspek reflektif, atau bagaimana orang menggunakan cogito untuk menemukan teologi, dan merasa bahwa teologi itu tidak berada pada aspek empirisme. Jurnal seperti Empirical Theology kan belum terlalu lama ada. Dia masih cukup baru. Jurnal seperti Sociology of Religions yang banyak bicara tentang aspek empirisme juga belum terlalu lama ada. Jurnal-jurnal yang tua tentang teologi lebih banyak bicara pada aspek cogito ini. Nah, dalam relasi antara etnografi dan teologi, kita berusaha untuk menggali apa yang ada di masyarakat, dan bahkan bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Dengar suara perempuan, mewakili suara-suara yang mengutip Gayatri Spivak, ini suara-suara subaltern. Karena itu etnografi adalah let subaltern speak, membiarkan orang-orang yang selama ini berada di pinggiran untuk bicara. Tugas kita sebagai teolog, etnografer adalah melanjutkan suara itu dalam percakapan-percakapan selanjutnya. Ini dalam diskusi saya dengan Noam Chomsky di Massachusetts Institute of Theology. Habis diskusi dengan Noam Chomsky, kita melanjutkan diskusi dengan di luar. Tapi yang saya bawa adalah apa yang ada pada masyarakat, apa yang saya dapat dari suara-suara yang selama ini tidak terdengar dalam diskursus pengetahuan, bahkan diskursus berteologi. Dan tugas etnografer adalah rendah hati untuk menggali, mencatat, menjadi jembatan bagi suara-suara, bagi refleksi iman, bagi pengalaman pertemuan dengan Tuhan yang selama ini tidak dibicarakan secara cukup luas dalam diskursus-diskursus pengetahuan teologi di Indonesia, bahkan di berbagai macam tempat. Nah, padahal dalam hal aspek eksistensialisme, bagaimana relasi manusia dengan tanah, apa yang dianggap sebagai suci, masyarakat punya filosofer lokal seperti yang saya wawancara Nenek Aisyah Watimurin, Oma Opung Aisyah Watimurin, dia bilang, Tasiel nire nusa linire mau kapala sopa, nusa sopa ini bahasa Pulau Seram. Garam boleh meleleh, tapi pulau tidak boleh meleleh.
Kapal boleh berlayar, tapi pulau tidak boleh berlayar. Ini aspek eksistensialismenya sangat kuat. Dia tidak pernah membaca Sartre, dia tidak pernah membaca bagaimana manusia diletakkan sebagai vicegerent of God, sebagai wakil Tuhan dalam menjaga ekoteologi, tadi seperti tulisannya mahasiswa Pasijabat yang mendapat beasiswa di Otago, itu luar biasa, selamat, senang sekali ada anak-anak Indonesia, teolog-teolog muda Indonesia yang dikasih kesempatan untuk belajar, sangat luar biasa seperti itu, dalam tulisan-tulisan Paulus tadi. Tapi ini berarti bahwa secara eksistensialis dalam diskursus pengetahuan, dalam diskursus filsafat ilmu, dan dalam usaha untuk menemukan teologi dari bawah, orang-orang seperti ini sudah melakukan sebuah usaha berteologi. Karena teologi tadi, usaha sistematis untuk menemukan bagaimana eksistensi Tuhan dalam relasi dengan manusia dan manusia dengan manusia lain, maka ini yang sedang dilakukan. Ini sebuah usaha untuk menjaga ekoteologi, menjaga lingkungan, karena itu berhubungan dengan aspek eksistensi manusia. Nah, dalam konteks itu kemudian Hannah Arendt menjelaskan bahwa pengetahuan yang saya bawa ke teologi itu tidak bisa hanya datang dari bintang-bintang di langit. Mungkin dalam hal ini saya dan Mas Sony agak beda dengan Pasijabat tadi. Kami justru melihat bahwa teologi sarang semut itu perlu mendapat ruang dalam diskursus berteologi, dan beberapa kali saya ikut American Academy of Religion, juga Asosiasi Sosiologi Agama Dunia, itu ini yang dicari selalu. Bagaimana suara dari Global South yang selama ini kurang didengar. Hannah Arendt bilang bahwa pengetahuan teologi itu tidak hanya datang dari via contemplativa, dari kontemplasi, tetapi juga via activa et vitae, dari sebuah tindakan dan kehidupan. Dia buku Human Condition-nya yang terbit 1998 bercerita tentang bagaimana pengalaman religius, pengalaman spiritual orang-orang Yahudi yang ada di kamp konsentrasi itu kemudian bisa mempengaruhi begitu banyak orang yang ada di luar, dan kemudian memberikan support terhadap pembebasan orang-orang di dalam kamp konsentrasi. Dan ini menarik karena ketika via kontemplativa saja terjadi, tanpa via aktiva, maka orang seperti Heidegger, guru dari Hannah Arendt, atau seperti Wittgenstein, terjebak pada dukungan terhadap Hitler, padahal kurang apa pikiran mereka, kurang canggih apa cara berpikir mereka tentang time and being misalnya yang selalu dikutip, atau language game yang selalu dikutip dari Wittgenstein. Tetapi teologi tanpa via aktiva vitae, menghargai apa yang masyarakat punya dan kehidupan, dia tidak akan berarti apa-apa. Orang akan cenderung terjebak pada apa yang Anthony Gramsci bilang sebagai hegemoni. Nah, ini yang ingin didorong, sebuah teologi dari tindakan, sebuah teologi dari kehidupan, sebuah teologi dari sarang semut yang ingin diangkat menjadi sebuah usaha untuk memahami Tuhan yang tidak selalu dipahami oleh rasio, seperti dalam pikiran Plato yang menempatkan rasio pada aras atas dan apetit atau rasa pada aras bawah dalam diskursus berpikir Greco-Roman. Tetapi bagi masyarakat-masyarakat kita, penelitian saya di komunitas Kristen GKJTU di Kaki Merbabu, itu meletakkan rasa sebagai bagian penting, dan saya kira rasa ini yang menjadi kekuatan bagi sebuah tindakan dan kehidupan. Tidak harus selalu berangkat dari apa yang disebut sebagai rasionalitas. Nah, ini saya kira sumbangan penting, metode penting dari Hannah Arendt yang ingin saya kutip, yang saya bawa ke aspek teologi supaya kita memahami teologi sebagai via activa et vitae. Karena itu, untuk sampai di sana kita perlu mendekonstruksi teks. Untuk mengatakan bahwa teks itu makna, bukan tinta. Derrida bilang bahwa deconstruction is to criticize, to transform, and to open for a future. Deconstruction indicate that they are not simply reproducing, that they try to open something new and something original, something that hasn't been done. Jadi usaha untuk
membuka, usaha untuk unpacking, untuk membongkar, untuk memahami sesuatu yang baru, sesuatu yang original. Yang tadi saya bilang bahwa di Kejadian sudah ada usaha untuk meletakkan teologi Kristen tidak hanya pada rasionalitas dan tidak hanya pada mulut para teolog yang besar, tetapi teologi itu ada pada imago Dei, pada wajah Allah, dan logos spermatikos itu ada pada semua orang. Karena itu usaha untuk memahami logos spermatikos itu ada pada semua orang, untuk memahami bahwa semua orang punya image of God, dan karena itu kita bisa memahami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui etnografi. Ini perlu sebuah usaha dekonstruksi. Dan dalam konteks itu Gadamer, Truth and Method 2004 menegaskan bahwa teks adalah makna, dan teks bukan tinta, bukan hanya tinta. Ya, tinta itu salah satu, tetapi tinta bukan satu-satunya ruang bagi teks. Karena itu kritik dari Walter G. Ong, seorang teolog Katolik yang besar, dan juga Benedict Anderson yang sangat terkenal studinya tentang Indonesia, mendunia tentang konsep bangsa yang terimajinasi, menjelaskan bahwa ada yang namanya imperialisme tinta di situ. Ketika teologi hanya terjebak pada tinta, tidak membuka ruang pada makna, dan tidak memberikan ruang pada kata serta karsa, jadi makna kata karsa, maka yang terjadi adalah teologi terjebak pada imperialisme tinta. Teologi terjebak pada penjara tinta, tidak bisa keluar dari situ. Bahkan bukan hanya teologi terjebak pada penjara tinta, Tuhan pun kita penjara di dalam tinta, sehingga tidak bisa keluar dari situ untuk belajar bahwa eksistensi Tuhan, kehadiran Tuhan itu juga ada di dalam imago Dei yang lain, dan logos spermatikos itu dipercayakan pada semua orang. Dan karena itu mengapa pendekatan-pendekatan seperti etnografi sangat penting untuk memahami sebuah usaha berteologi. Para teolog Asia sudah lama bicara tentang teologi lokal. Kosuke Koyama, Chong Seng Song, Kong Yang Bok, Prema Niles, Sugita Raj, Khoi Phulan, Peter Pan, ini sudah coba memahami, usaha untuk memahami pergumulan lokal. Tetapi kelemahan dari semua teolog ini, mereka tidak pernah melakukan penelitian etnografi yang datang ke bawah langsung mendengar dari masyarakat. Saya kebetulan kenal pribadi Prema Niles, itu mentor saya di Chinese University of Hong Kong dulu. Sugita Raj saya ketemu di situ. Khoi Phulan itu mentor saya di Asian Institute of Theology di Philadelphia. Peter Pan adalah orang yang sangat dekat dengan saya dan sedang berusaha untuk menerbitkan buku saya yang tadi ditulis tadi, disertasi saya sebagai buku. Sehingga saya tahu bahwa mereka berpikir tentang teologi lokal, pergumulan masyarakat, tetapi mereka tidak melakukan penelitian etnografi untuk mendengar langsung, untuk menggali, unpacking apa yang menjadi pergumulan masyarakat dan apa yang menjadi makna dari kehadiran Tuhan di dalam tindakan, di dalam narasi, di dalam kebiasaan dan tradisi-tradisi masyarakat. Nah, karena itu sumbangan etnografi menurut saya ada dua hal. Yang pertama, etnografi menyumbang kepada teologi dalam usaha untuk menemukan logos dalam folklore pengetahuan masyarakat. Folk masyarakat, lore pengetahuan. Yang kedua, yang sudah sering dibicarakan yang saya sebut di atas tadi, adalah usaha untuk memahami pergumulan gereja dan orang Kristen. Itu dua hal yang menjadi sumbangan dari etnografi. Yang kedua ini yang tadi saya bilang sudah dibicarakan oleh banyak orang, bahwa ada pergumulan gereja, perlu pendekatan etnografi, datang, dengar, duduk, ambil data untuk memahami apa pergumulan orang Kristen secara real dalam suatu jemaat tertentu. Dan di Amerika ini sudah banyak dilakukan. Nancy Ammerman sudah melakukan itu. Kemudian ada beberapa nama tadi, Milbank sudah melakukan itu, berusaha untuk memahami pergumulan gereja, pergumulan umat. Tetapi usaha untuk menemukan logos di dalam sebuah folklore itu masih belum terlalu kuat dilakukan.
Nah, karena itu menurut saya disinilah dua sumbangan besar etnografi terhadap bagaimana kita membangun sebuah teologi yang lebih berpihak pada masyarakat, teologi yang lebih merayakan Allah yang omnipresent, Allah yang hadir di mana-mana, ada Allah yang omnipoten, Allah yang hadir di mana-mana, dan Allah yang omniscience yang mengerti semua bahasa. Dan ini kita merayakan Pentakosta sebenarnya. Allah yang mengerti semua bahasa, Allah yang hadir di mana-mana, dan Allah yang memampukan bahkan orang-orang yang tidak yang kita anggap kecil, lemah itu sebagai sumber berteologi yang valid dalam usaha kita mengembangkan sebuah teologi. Nah, karena itu teologi dalam konteks apa yang disebut sebagai Spartley, John Spartley dalam penelitian etnografi, saya mengutip Spartley kemudian membawanya ke studi teologi. Teologi bisa berangkat dari cultural behavior, dari apa yang menjadi perilaku kultural masyarakat. Teologi juga bisa berangkat dari apa yang menjadi cultural knowledge, apa yang menjadi pengetahuan masyarakat. Dan teologi juga bisa berangkat dari apa yang menjadi cultural artifact, menjadi simbol, menjadi bahan-bahan penting yang dirasakan oleh masyarakat di mana kehadiran Tuhan itu hadir. Misalnya di Maluku itu ada tempat piring sombayang. Piring sombayang itu menjadi sacramental space. Kalau Bapak Ibu ikut beberapa webinar saya tentang teologi virtual, kebetulan beberapa waktu sebelum pandemi itu saya bikin mata kuliah teologi virtual di Fakultas Teologi UKSW. Itu saya kira satu-satunya mata kuliah teologi virtual sebelum pandemi yang pernah ada di Indonesia. Dan di situ kami berangkat dari kekuatan imajinasi, kekuatan teknologi informasi, tetapi hal-hal seperti menemukan sacramental space yang berangkat dari konsep piring sombayang tadi di Maluku, itu kemudian menjadi sangat penting bahwa sebuah sacramental space, apa yang disebut sebagai artifak, ruang, dekonstruksi terhadap konteks ruang yang saya pinjam dari studi-studi arsitektur, itu kemudian bisa dibawa ke dalam ruang-ruang berpikir virtual. Tapi ini dalam konteks teologi, artifak itu menjadi sangat penting bagi usaha untuk memahami bagaimana masyarakat memahami Tuhan. Lalu kemudian teologi sebagai bagian dari etnografi atau etnografi usaha untuk memahami teologi atau learning from strangers and local, belajar dari orang lain dan masyarakat lokal. Setidaknya datang ke komunitas, belajar bahasa atau juga observasi di situ, kita bertanya, kita mengumpulkan data, mencatat, jotting down, merekam dengan rekaman seperti yang saya lakukan, analisis data dan menginterpretasi perspektif masyarakat lokal, mengembangkannya menjadi sebuah usaha berteologi. Karena itu, usaha untuk berteologi dalam konteks etnografi atau etnografi sebagai teologi, itu perlu kerendahan hati untuk meninggalkan tadi yang Mas Oni juga bilang bahwa pengetahuan kita pada arah universitas, pada arah sekolah teologi, pengetahuan kita yang sangat rasional tadi untuk memahami apa yang menjadi rasa, apa yang menjadi pengetahuan dari masyarakat. Dan ini perlu sebuah usaha yang sangat serius untuk melakukannya. Lalu ini yang saya lakukan di Toraja, memahami masyarakat Toraja. Ini kebetulan habis satu seminar di tadi Pak Sijabat sebutkan tadi di Sekolah Tinggi sekarang jadi Institut Agama Kristen Toraja, lalu saya ke sana wawancara orang di Tongkonan. Yang pertama bagaimana metodenya tadi. Tadi sudah sebutkan ada 7 hal tadi. Intinya itu kita wawancara. Kita wawancara tidak hanya local leaders tapi juga orang-orang lain. Siapa saja yang kita anggap sebagai sumber dari teologi. Kita bisa pakai metode misalnya kalau kita sudah tahu siapa yang mau kita wawancarai, kita datang dengan pendekatan purposif. Jadi kita tahu siapa yang mau wawancara. Kalau kita belum tahu siapa yang mau diwawancarai, kita datang dengan pendekatan snowball. Artinya saya datang pada satu orang, misalnya Bapak ini kemudian kasih tahu saya akan pergi wawancara siapa lagi untuk kemudian menggali pengetahuan lebih banyak. Nah kemudian observasi itu yang menjadi penting, kita menggunakan panca indera kita untuk melakukan observasi. Ketika meneliti tentang kerusuhan di Ambon dan bagaimana aktor berhenti untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan, ada satu
eh, apa namanya, informan kunci yang sangat terlibat dalam komunitas Kristen untuk kerusuhan itu. Dia bilang bahwa dia tidak mendapat apa-apa dari pemerintah untuk berhenti konflik dan melakukan rekonsiliasi. Tapi saya lihat di tembok itu anaknya semua sarjana, padahal bapak ini tidak kerja apa-apa. Ada yang saya tanya itu kuliah di mana? Ini S2 dari UGM, ini S2 dari Unhas, ini S2 dari mana lagi itu, Universitas Jakarta atau apa gitu. Saya tanya dapat dari mana? Dia bilang ini usaha-usaha kecil, usaha apa? Oh, ada usaha air minum, ada usaha untuk bikin lem, dapat dari pemerintah. Nah, dari foto-foto itu saya bisa menemukan bahwa dari observasi foto itu, saya bisa tahu bahwa ternyata dia tidak betul-betul tidak dapat apa-apa dari pemerintah. Ada proyek-proyek kecil yang diberikan bagi dia, sehingga dia bisa sibuk dengan proyek itu dan berhenti untuk melakukan konflik. Nah, dia dapat apa-apa, dan supaya tahu dia dapat apa-apa dengan observasi. Dokumentasi, film, foto, dan lain-lain itu bisa menjadi bagian penting dari bagaimana kita memahami etnografi kalau kita mau mengembangkan teologi. Nah, ini ya, tindakan perilaku masyarakat, hal-hal kecil, anak-anak yang bermain itu bisa menjadi bagian dari bagaimana pemahaman mereka tentang Tuhan bisa dipahami di situ. Kemudian aspek kelisanan tadi yang paling penting, itu ada oral naratif dalam pengertian bahwa cerita-cerita, banyak cerita tentang bagaimana orang mengalami pertemuan dengan Tuhan. Saya kebetulan kemarin kena COVID, dan ketika COVID itu saya punya cerita tentang bagaimana merasa bertemu dengan orang-orang yang sudah mati, dan kemudian merasa bertemu dengan orang-orang yang mengingatkan untuk hidup lebih baik. Itu semua di dalam mimpi ketika tidak sadar 2 minggu mengalami COVID. Tapi pengalaman-pengalaman ini perlu digali. Ini sedang saya usahakan tulis dengan pendekatan auto etnografi tentang bagaimana COVID itu sedang saya tulis. Lalu mitos dalam masyarakat yang tadi saya bilang di awal, mitos dalam pengertian pengetahuan masyarakat, siapa kayak Eliada, pengetahuan masyarakat. Dia bukan hal yang omong kosong yang tidak benar, tetapi apa yang masyarakat anggap sebagai pengetahuan yang bisa kita pahami tentang cara mereka memahami Tuhan. Lalu kemudian ritus-ritus yang sangat penting yang kadang-kadang kita merasa tidak penting, tetapi masyarakat merasanya ritus itu menjadi bagian penting. Misalnya orang Jawa di Ngaduman itu bikin wayangan, dan wayangan itu diletakkan dalam ibadah Kristen, dan orang merasa bahwa itu juga bagian dari ajaran penting, bagian dari Tuhan mewahyu lewat wayang untuk membuat orang menjadi lebih baik. Dan ada simbol-simbol yang banyak sekali. Nah, ini sudah, tidak usah saya jelaskan. Ini juga simbol-simbol yang penting, berteologi dengan menggunakan tanda. Orang dari sini orang memahami kemahakuasaan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan tidak hanya bisa dipahami lewat Alkitab, tetapi lewat tanda-tanda yang lain. Ada teologi tentang 2 kitab, teologi salah satu sisi kitab Alkitab sebagai kitab utama, tetapi juga tanda-tanda kehidupan sebagai kitab penting. Termasuk pergerakan universe ini, pergerakan alam semesta sebagai bagian dari menemukan kemahakuasaan Allah. Nah, diskursus akar rumput itu kembali lagi, tugas kita sebagai etnografer, dialog adalah membawa diskusi-diskusi itu dalam relasi dengan pikiran-pikiran besar yang lain. Ini dengan dosen saya, pemberi beasiswa pemberi rekomendasi Fulbright bagi saya, Paul Niter, kalau Bapak Ibu tahu. Nah, ini di forum di American Academy of Religion. Jadi apa yang saya bawa itu bisa dibicarakan di sana, diletakkan dalam diskursus bersama pengetahuan yang lain. Yang tadi Mas Sony bilang, kalau itu bisa dilakukan, maka apa yang kita punya itu dianggap penting. Apa yang kita punya itu dianggap bisa berharga untuk dibaca, dan di situ kemudian bisa masuk ke dalam jurnal-jurnal yang besar. Tulisan saya di Annual Review of Sociology of Religion, itu jurnal urutan 27 dunia sekarang ini, dia Q1. Di situ editornya bilang bahwa Isaac has contribute a unique approach to introduce dialogue. Unik itu berarti kan jarang ada yang melakukan. Unik itu berarti dia melihat sesuatu yang baru dalam tulisan saya. Nah, sederhana saja, itu saya hanya lihat sungkem di di Solo, saya lihat warak gendok di Semarang, saya lihat upacara-upacara dan simbol-simbol di Toraja, dan acara-acara seperti Panas Pela di Maluku. Kemudian
kita letakkan dia dalam diskursus bersama dengan teori yang lain, cari research gap seperti yang saya bikin di awal. Tadi Bapak Ibu kalau lihat di awal, itu saya mulai dengan sebuah research gap juga. Lalu kemudian itu bisa menawarkan sesuatu yang berharga. Nah, karena itu bagi saya sebuah pendekatan etnografi terhadap teologi adalah sebuah usaha untuk mengeluarkan teologi dari penjara tinta dan merayakan kemahakuasaan Tuhan yang bisa bicara lewat apa saja, hadir di mana saja, dan mengerti apa saja. Tuhan yang omnipresent, omnipotent, dan omniscience. Terima kasih banyak Bapak Ibu di STBI dan Bapak Ibu yang lain untuk diskusi kita, untuk mendengar hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ishak Latu PhD untuk pemaparan materi pendekatan etnografi untuk penelitian teologis ini. Waktu selanjutnya adalah tanya jawab. Ada banyak pertanyaan yang masuk di sini. Saya akan membacakan di antaranya. Ya. Mengingat waktu mungkin yang mirip-mirip gitu ya. Saya hanya akan bacakan itu saja. Yang pertama dari Bapak Sutanto Leo, dalam ethnographic research, apakah ada cara lain untuk memastikan reliability dan validity selain triangulasi? Satu-satu apakah langsung semuanya saya bacakan, Bapak? Bisa juga, bisa satu-satu juga, Bu. Kita dari Pak siapa, Bu? Sutanto Leo. Sutanto Leo. Pak Sutanto, terima kasih untuk pertanyaan metodologisnya yang saya kira menarik ini. Memang triangulasi ini menjadi sangat penting dalam sebuah usaha untuk menemukan tadi discover truth di dalam penelitian etnografi itu. Dan salah satu hal yang bisa dilakukan paling sederhana adalah yang saya juga biasa dilakukan adalah ada dua hal. Yang pertama, focus group discussion bisa kita lakukan untuk cek kebenaran, apakah kebenaran itu yang dibicarakan itu sama, atau yang kedua, saya kebetulan wartawan dulu, maka metode yang saya pahami dari wartawan adalah check all sides. Jadi cek di sana sini. Misalnya ketika saya meneliti tentang bagaimana relasi komunitas Islam dan Kristen di Maluku, terutama tentang kehadiran satu pilar Islam di dalam gereja Kristen di Maluku, itu perlu saya cek dua tempat dan juga cek komunitas lain yang hadir saat itu. Jadi itu bisa triangulasi, tetapi juga bisa berarti checking all sides, dan kita bisa mulai dari focus group discussion atau cek di sana sini seperti itu. Atau juga yang lain yang saya lakukan adalah cek data-data tertulis sebelumnya untuk konsultasi apakah yang dikatakan ini sesuatu yang benar atau sesuatu yang tidak benar. Karena salah satu kalau dari penelitian etnografi adalah terutama mau mencari folklore pengetahuan masyarakat adalah kadang terjadi bentrok pemikiran antara apa yang dianggap kebenaran oleh satu masyarakat dan kebenaran yang lain. Atau ada limit. Saya menemukan itu. Saya menemukan limit kebenaran yang bisa dimasuki oleh orang luar dan orang dalam. Ada limit antara insider dan outsider. Waktu saya wawancara satu komunitas, lalu kemudian komunitas itu bilang, oh tapi kami punya ini, kami punya batas sakral pengetahuan. Dalam bahasa lokal mereka disebut sebagai totohe moke-moke. Jadi artinya batas sakral pengetahuan. Apa yang orang lain boleh tahu dan apa yang orang lain tidak tahu. Nah, untuk mendapat pengetahuan itu, saya pergi ke kelompok yang dekat dengan mereka, yang bisa saya kasih saya informasi tentang apa yang tidak boleh saya tahu tadi. Atau saya menggunakan pendekatan insider yang menjelaskan tentang itu untuk menggali pengetahuan lain yang tadi saya tidak boleh tahu itu. Mungkin itu dari saya, Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya dari Bapak Firman Panjaitan, STT Tawang, apakah penelitian etnografi juga mau dan bisa menarik sebuah pemahaman teologis
sampai pada tataran antroposentris dan bahkan kosmosentris, atau dengan istilah lain mencoba menerjemahkan yang metafisika ke tataran yang fisik? Terima kasih Pak Firman. Itu saya kira pertanyaan yang juga sangat menarik. Saya mulai dengan Immanuel Kant tadi yang bicara tentang sebuah kebenaran itu tidak hanya datang dari cogito, tetapi juga tidak datang hanya dari pengalaman dan observasi, tetapi pengetahuan yang datang secara metafisika, dan pengetahuan itu yang kita pahami tadi di dalam kejadian yang sudah saya kutip tadi, kejadian 1 ayat 26a dan kejadian 27, bahwa pengetahuan itu telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Semua orang punya logos spermatikos di dalam pikirannya. Pertanyaannya adalah, apakah pengetahuan itu hanya antroposentris? Tidak. Pengetahuan itu tidak dilakukan dalam konteks antroposentris. Karena membaca kitab itu dalam konteks secara keseluruhan, semua itu diberikan bagi manusia untuk merawat siamar, untuk merawat dunia ini. Bukan untuk menggunakannya sebagai, nanti di paper Bapak Ibu bisa lihat, saya sebut sebagai egologi. Egologi itu hanya saya. Tetapi diletakkan dalam konteks ekologi, dalam konteks kebersamaan saya, relasi saya dengan yang lain. Nah, usaha berteologi lewat etnografi bisa sampai ke sana, asal kita mau berusaha untuk menemukan Tuhan di dalam pergumulan masyarakat, di dalam pengetahuan masyarakat, di dalam simbol, bahkan di dalam mitos dan ritus-ritus masyarakat. Maka kita akan bisa menarik pengetahuan itu pada level abstraksi yang lebih tinggi untuk mengatakan bahwa Tuhan itu juga berkarya melalui apa yang selama ini kita anggap kecil dan tidak berarti. Begitu. Baik Pak, saya akan membacakan 2 pertanyaan lagi mengingat waktu yang terbatas. Iya. Selanjutnya dari Bapak Robertus Sela, STT Skriptura Depok. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana caranya berteologi etnografi agar tidak terjebak pada sinkritisme? Yang kedua, menggunakan pendekatan Derrida yang memberikan makna baru terhadap teks atau kebenaran teks hanya bersifat secara lokal, bukan universal, apakah tidak menghancurkan core belief Kristen itu sendiri? Oke, saya kira ini pertanyaan yang sangat menarik. Sama seperti pertanyaan Pak Sutanto dan pertanyaan Pak Firman tadi. Yang pertama, sinkritisme ya. Sinkritisme itu bahkan yang menyebabkan kekristenan itu bisa diterima baik dalam konteks Eropa, dalam konteks Barat. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya adalah bahasa orang pinggiran yang hanya menggunakan bahasa Aram. Cara berpikir Tuhan Yesus dan murid-muridnya hanya terbatas pada relasi-relasi keyahudian. Diceritakan dalam cerita-cerita biasa masyarakat pinggiran. Tetapi cerita ini dibawa oleh Paulus dalam konteks berpikir, saya tidak menyebutnya sinkritisme, tetapi interpenetrasi. Interpenetrasi tadi. Dalam konteks Paulus sebagai sarjana, belajar filsafat, penggunaan cara berpikir misalnya neoplatonisme itu bisa ditemukan sangat kuat di dalam tulisan-tulisan Paulus. Paulus menggunakan bahasa Yunani yang begitu luar biasa baik. Paulus menggunakan logika berpikir Greko-Roman yang kemudian membuat pikirannya itu bisa diterima tidak hanya di kalangan istana, tetapi diterima di antara filsuf-filsuf yang waktu itu ada, untuk membuat kekristenan itu masuk akal bagi orang Barat. Meskipun yang dikembangkan oleh Yesus adalah di timur sebenarnya soal rasa, tetapi Paulus menerjemahkannya ke dalam soal kemasuk akalan ajaran Kristus. Itu yang dilakukan. Dan dalam konteks itu kemudian yang tadi Pak Robertus sebutkan bahwa sinkritisme itu terjadi. Nah, sinkritisme dalam pengertian sederhana saja juga begini. Pertemuan Yesus dengan perempuan Sirofenesia, kita bisa berbeda ya, tapi ini cara berpikir saya. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Sirofenesia, Allah yang menjadi manusia itu mengambil bentuk laki-laki Yahudi.
bertemu dengan seorang Syrophoenisia yang bukan Yahudi, karena itu dianggap berdosa, tidak sama, perempuan dianggap lebih rendah, dan Yesus menyebut dia sebagai anjing. Tetapi cara berpikirnya yang sangat terbuka itu tidak melihat apa yang Yesus lakukan sebagai diskriminasi, meskipun sesungguhnya itu diskriminasi dalam bentuk laki-laki Yahudi ya, ketika bicara ini soal inkarnasi ketika Yesus menjadi Tuhan, Yesus menjadi manusia. Dan dia kemudian bilang bahwa anjing juga makan remah-remah. Di situ lalu kemudian terjadi apa yang Pak Robertus sebut sebagai inkarnasi, sebagai apa tadi, sinkritisme, atau saya sebut sebagai negosiasi. Ada negosiasi ruang di situ. Sebagian ruang berpikir perempuan di Syrophoenisia ini masuk ke dalam worldview cara berpikir Tuhan Yesus. Sebagian cara berpikir Tuhan Yesus masuk ke dalam cara berpikir perempuan Syrophoenisia itu. Itu yang kemudian menghasilkan keselamatan itu juga terjadi di luar orang-orang Yahudi. Nah, bagi saya orang sering melihat sinkritisme itu dalam pemahaman yang negatif, tetapi saya justru melihat dalam pemahaman yang positif. Salah satu hal yang positif dari apa yang tadi Pak Robertus sebut sebagai sinkritisme itu adalah pendekatan interdisiplin. Saya kebetulan studinya interdisiplin, khusus interdisiplin. Beda, nanti interdisiplin itu beda dengan transdisiplin, berbeda dengan multidisiplin, dia berbeda pendekatannya. Itu nanti kita butuh seminar yang lain kalau kita mau bicara tentang itu. Tetapi di dalam interdisiplin terjadi berkelindahannya satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain, dan kemudian melahirkan cara berpikir yang baru. Baca misalnya Location of Culture-nya, ada Omi Baba juga sudah bicara bahwa pertemuan atau yang tadi Pak Robertus sebut sebagai sinkritisme itu kemudian menghasilkan ruang ketiga. Dan itu tidak selalu buruk, dalam banyak hal dia justru menghasilkan apa yang baik. Nah, tinggal cara berpikir kita. Lalu kemudian Derrida terhadap teks. Ya, ini cara berpikir posmo yang juga kemudian melahirkan postkolonial. Dalam cara berpikir ini, teks itu punya kebenaran yang lokal. Tapi ingat bahwa Derrida juga bicara tentang makna yang bisa dipahami dalam konteks dialogis dengan yang lain. Jadi memang makna itu tidak bisa kita paksakan, karena itu saya sendiri tidak terlalu cocok misalnya dengan teologi kontekstual, saya lebih suka teologi lokal, karena kadang-kadang kita memaksakan apa yang kita punya bagi orang tertentu. Ini dalam banyak hal tidak terlalu baik. Misalnya saya dan istri saya lagi duduk di sofa sana, saya tidak bisa memaksakan bagi dia bahwa ketika menikah dengan saya kok harus berhenti bekerja. Karena dia punya mimpi, dia punya pikiran sendiri yang harus saya dekati dalam konteks dialogis untuk memahami apa yang dipahami. Supaya ketika kami berumah tangga, mimpi-mimpi kami dihidupi di dalam rumah tangga itu. Rumah tangga itu tidak menjadi kuburan bagi mimpi, terutama mimpi perempuan dan mimpi istri saya dalam konteks itu. Nah, ini yang penting untuk kemudian memahami teks dalam ruang dan waktu tertentu, teks dalam konteks tertentu yang saya kira perlu untuk dibicarakan. Karena itu Derrida bicara tentang dekonstruksi untuk melihat teks dalam konteks yang lokal, dan teks punya makna tertentu, teks itu bisa dipahami, setidaknya representasi dan presentasi. Presentasi apa yang mau dibicarakan, makna apa yang mau dibicarakan, representasi siapa yang mengungkapkan makna itu perlu dicek. Itu metodologi itu kemudian dikembangkan di dalam teologi postkolonial juga, seperti itu. Mungkin kurang panjang, harus ada diskusi khusus pertanyaannya Pak Robertus itu tadi saya kira. Terima kasih, Bu Sari. Terima kasih Pak. Sekali lagi saya mohon maaf, tidak semua pertanyaan akan saya bacakan. Untuk yang terakhir Pak, dari Bapak Hesra Octavianus, dalam konteks pendekatan etnografi, dikatakan akar rumput dari masyarakat. Metodenya tetap dalam wawancara, observasi. Bagaimana kerangka analisis untuk menghasilkan keakuratan hasil penelitian, sebab konsep pluralisme sangat beragam.
Terima kasih, Bu Sari. Itu yang tadi saya bilang bahwa harus ada cek sana sini untuk terutama dalam masyarakat yang berbasis tradisi lisan untuk cek kebenaran dari berbagai sumber tadi. Itu bisa dilakukan dengan model purposif, kita sudah tahu siapa yang mau kita wawancarai, atau bisa juga dengan model snowball. Jadi dari satu tempat ini dia bilang pergi ke sini, atau kita bisa cek tulisan-tulisan sebelumnya untuk kita lihat bagaimana kebenaran itu dikonstruksi dalam komunitas tertentu. Nah, saya kira itu penting sekali karena Gadamer juga bicara tentang fusion of horizon ya. Jadi di dalam fusion of horizon itu lalu kemudian saya Pak Hesra punya cara berpikir yang berbeda supaya kami bisa setidaknya sampai pada saling mengerti meskipun kita berbeda pendapat. Kita harus mendekatkan horizon kita. Fusion of horizon itu kita harus mendekatkan horizon kita supaya kita mengerti apa yang terjadi. Sama seperti saya datang mungkin sebagai peneliti punya perspektif yang berbeda, akar rumput punya perspektif yang berbeda. Cara penting dalam metodologi penelitian adalah bagaimana berusaha untuk memahami apa yang mereka pahami. Meskipun saya tidak bisa lepas dari subjektivitas saya, pasti ada, tetapi setidaknya kita meminimalisir itu supaya validitas data di lapangan itu bisa muncul. Dia tidak kemudian memunculkan subjektivitas kita sebagai seorang peneliti dan kemudian hanya subjektivitas teolog yang muncul dalam konteks teolog saya, tetapi bukan hanya soal ekologi saya, tetapi kemudian bisa memahami suara-suara yang lain dan terutama yang saya bilang tadi, memahami kehadiran Tuhan di dalam pikiran orang lain, logos spermatikos ada di dalam komunitas yang lain, dan melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan lewat begitu banyak tanda yang lain, sehingga kemudian kita bisa melepaskan teologi dari penjara tinta itu. Begitu, Bu Sari. Baik, terima kasih untuk Bapak Ishak Latu yang sudah menyampaikan apa yang menjadi materi. Dan sebelum saya menutup sesi ini, apakah ada closing statement dari Bapak? Terima kasih, Ibu. Saya kira memang kita perlu berpikir untuk tadi yang Bang Elias, Bang Sony sudah bilang juga bahwa dalam upaya untuk memahami usaha berteologi, kita punya Alkitab, tetapi kita juga punya kehadiran Tuhan dalam kitab-kitab yang lain di dalam kehidupan kita. Kitab maksudnya, kitab yang tanpa tinta, kitab kehidupan, teks kehidupan itu. Dan kemudian usaha berteologi juga harus dibawa ke sini. Tidak hanya berangkat dari refleksi-refleksi Alkitabiah saja, tetapi juga bagaimana refleksi kehidupan untuk merayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak memenjarakan Tuhan di dalam tinta, kita tidak memenjarakan teologi di dalam tinta, tetapi merayakan kebesaran Tuhan dan memaknai teologi sebagai sesuatu yang hadir di dalam tanda, di dalam karsa, dan di dalam makna kehidupan komunitas. Saya kira itu bagi saya. Terima kasih, Bu.